banggakan adalah pejabat fungsional dan pejabat fungsional semuanya ya, karena Kak Suba pada nggak datang hari ini. Pejabat fungsional di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai ya. Baiklah, Ibu Yuni dan teman-teman semua ya, memang acara untuk hari ini adalah pertemuan untuk pembentukan Pokja Advokasi. Kalau kita dengar ini adalah salah satu program yang wajib kita laksanakan. Bagaimanapun juga memang di antara kesibukan dan alhamdulillah juga Ibu ya, kami mungkin untuk tahun ini DPPKB Kota Dumai tidak terlalu sibuk itu karena anggaran untuk kegiatan kita juga tidak terlalu besar ya. Di bidang kita cuma dapat 30 juta satu bidang dan dibagi untuk seksinya cuma 10 juta. Memang untuk kegiatan yang lebih banyak nanti adalah di DAK baik yang fisik maupun non fisik ya. Jadi mungkin untuk program-program yang seperti ini mungkin insya Allah banyaklah waktu luang ya, karena untuk bidang keempat sendiri alhamdulillah kegiatan sudah selesai ya. Mungkin bidang lain ini udah minggu-minggu ini udah pada mau berkegiatan semua. Ibu mungkin di awal April bulan puasa kami udah selesai lah untuk yang 10M itu mungkin ya ibu-ibu. Itu 10M itu mungkin udah selesai, jadi kita mungkin konsentrasi untuk yang kegiatan yang ProPN-nya atau kegiatan yang DAK-nya nanti. Mungkin yang agak jadi PR besar ya adalah stunting ya Ibu ya, karena untuk tahun ini DAK sendiri digelontorkan uang yang cukup besar untuk stunting. Kemudian setelah kemarin juga sosialisasi masalah ini, ternyata banyak juga di antara tim 10.000 bagi 3 cuma 1 kunjungan kayak gitu-gitu lah. Kemarin mereka sudah mulai menghitung-hitung, jadi ada beberapa kecamatan yang sudah mulai goyang-goyang, tapi untuk semoga dananya juga cepat keluar, terus kegiatan juga bisa lebih cepat. Jadi mungkin mereka juga tahu bahwa ternyata seperti ini, tidak seperti ini gitu lah ya Bu ya. Jadi mungkin ada plus minusnya lah di antara uang yang mungkin menurut teman-teman TPK itu kecil mungkin ya untuk yang sekarang itu. Walaupun plotnya memang untuk satu Kota Dumai 1,4 memang besar ya, tapi begitu di breakdown per tim atau per kepala kasus gitu kan, jadinya sangat kecil ya kan. Jadi mungkin itulah yang mungkin jadi PR, mungkin nanti juga itu juga jadi pemikiran ya untuk teman-teman yang di perwakilan provinsi juga udah mungkin sudah mengantisipasi juga ya hal ini nanti seperti apa ke depannya. Mungkin itu ya sedikit silakan dari Ibu Yuni sebagai koordinator admin Ibu dari BKKBN Provinsi untuk menyampaikan pengantar untuk kegiatan ini. Kepada Ibu waktu dan tempat kami persilakan. Saya hormati Ibu semua di Bapak, Ibu beserta Bapak ada satu di jajaran di lingkungan DAK Kota Dumai. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan dan rahmatnya sehingga pada Pokja Advokasi tingkat Kota Dumai. Selawat dan salam terlupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bok Habib dan teman-teman semua, sebetulnya mohon maaf juga kita memang kami dari provinsi di tengah-tengah seluruh dinas instansi yang terkait dengan penanganan stunting, dan itu juga ada perwilayah dari pusat. Jadi ini memang penekannya wajib ikut bagi OPDKB dan seluruh undangan yang ada di Ranpasti. Jadi kami kemarin sebetulnya sudah agak juga merasa juga ini teman-teman di kabupaten kota juga akan sibuk dengan Ranpasti ini, tetapi karena ini juga salah satu daripada kegiatan yang wajib kita laksanakan dan AJK-nya juga sudah terbuatkan di bulan Maret ini, mau tak mau harus juga dilakukan di bidang admin, terutama untuk di Subdit KIG. Saya bilang itu
sesuatu hal yang tidak mungkin kita bisa melaksanakan kegiatan hanya dengan mempergunakan apa namanya air ludah saja gitu. Jadi memang inilah salah satu nanti peran dari Pokja advokasi ini. Tapi kita harus tahu juga bahwasanya ketika program Bangga Kencana ini nantinya berhasil kita menurunkan angka kelahiran, berhasil kita menurunkan TFR kita, mudah-mudahan keberhasilan ini juga akan membawa pengaruh terhadap bagaimana pemerintah daerah itu dalam penghitungan dukungan anggaran untuk sektor lainnya. Lanjut. Nah, ini yang salah satu isunya yang tadi saya sampaikan bahwasannya isu Bangga Kencana bukan sekedar isu fertility. Tidak berhasil dan dampaknya terhadap sektor lain. Secara jumlahnya tadi saya sudah menyampaikan, kalau misalnya program Bangga Kencana itu berhasil kita mengatur angka kelahiran saja mungkin nah kalau kita hitung-hitung mungkin ilustrasinya seperti ini, kira-kira bagaimana investasi Bangga Kencana berdampak positif pada pembangunan lain. Nah, inilah cara kita menghitung, meyakinkan pemerintah daerah secara gamblang mungkin secara mudah. Misalnya di satu desa terdapat 884 jumlah pos. Apabila rata-rata jumlah anak di desa dikalikan 3 berarti sudah ada 2.652 anak. Ini ilustrasinya saja. Nah, tentu kalau kita mengalihkan saja, misalnya untuk biaya kesehatannya, untuk kedepannya berdasarkan standar yang digunakan biaya kesehatan pada imunisasi yang akan bisa 5 tahun sebesar 581.855. Ini berarti pemerintah kabupaten kota harus mengeluarkan untuk biaya imunisasi saja sebesar pengajian tadi 2.652 anak dikali 5 tahun dikali 581. Sudah berapa banyak yang ini kalau anaknya 3. Kalau ketika kita 2 anak lebih baik dan berhasil, nanti kita hanya mengajukannya menjadi 2. Tentu angka ini juga banyak. Nah, ini ilustrasi kira-kira bagaimana cara kita meyakinkan bahwasanya seandainya program kita itu berhasil, ya ini saja. Nah, misalnya lagi biaya pendidikan, misalnya satu orang anak membutuhkan biaya pendidikan dalam 1 tahunnya 362.500. Selama SD mungkin dikalikanlah 6 tahun. Nah, dikalikan jumlah anak yang tadi berapa? Kalau kita mengurangi 1 anak saja di dalam 1 keluarga, berapa banyak kita bisa menghematkan biaya untuk terkait dengan ini. Jadi saya sampaikan memang kita mungkin tidak melihatnya sekarang, tetapi kita melihatnya. Nah, apalagi teman-teman kesehatan mungkin lebih tahu terkait dengan ini. Teman-teman kan banyak juga yang dari kesehatan, teman-teman di PDKD di PDKD ini banyak dari kesehatan. Dan ini mungkin menyadari betul dibandingkan dengan di kesehatan anggaran yang ada di ini mungkin seujung kuku pendidikan sampai dengan penyediaan lapangan pekerjaannya nanti juga seperti itu akan berdampak sampai ke sana. Lanjut. Nah, ini juga terkait dengan risiko daripada ibu melahirkan nantinya, kematian ibu, masalah keamanan, ketahanan pangan. Nah, kemudian kualitas layanan umum, tingkat kemakmuran, indeks kebahagiaan dan lain sebagainya. Kita akan mencapai bonus demografi di tahun 2028 nanti sampai 2045 itu kita akan menerima bonus demografi. Tapi kita menerima bonus demografi dengan kondisi sumber daya manusianya yang seperti apa. Kalau memang kita sumber daya kita tidak bagus, ya tetap aja ini juga akan tidak akan menjadi bonus demografi, tetapi menjadi bencana bagi kita semua. Lanjut.
Nah, ini terkait dengan konsekuensi bagi pemerintahan desa karena adanya permasalahan penekanan angka kelahiran di desa yang tadi saya sampaikan juga ilustrasinya. Pemerintah desa harus menyediakan anggaran untuk memenuhi kebutuhan tadi. Nah, kebutuhan ini pasti akan berkaitan juga nanti kegiatan posyandu, kemudian pengobatan di desa, penyediaan makanan sehat, peningkatan gizi, kemudian bina keluarga balita, remaja, perawatan ibu hamil. Nah, ini yang tadi saya sampaikan juga. Hal ini juga akan berkaitan dengan nanti program kita ke depan yang telah diberikan target kepada kita penurunan angka stunting. Nah, penurunan angka stunting, kalau kita bicara penurunan angka stunting nanti tidak hanya intervensinya dari kita, tetapi kita sebagai penanggung jawab. Nah, apalagi sekarang di TPPS ini pembentukan ini juga akan berkaitan dengan nanti program kita ke depan yang telah diberikan target kepada kita penurunan angka stunting. Nah, penurunan angka stunting kalau kita bicara penurunan ini nanti di kabupaten kota ini tidak hanya intervensinya dari kita, tetapi kita sebagai penanggung jawab menjadi. Nah, apalagi sekarang dan nantinya ketika kita diberikan target yang begitu oleh pemerintah menjadi 14%, sementara kita hanya bisa seperti di tahun 2020 antara 2020 dan 2021 kita hanya bisa menurunkan 1,3%. Sementara kita diberikan target di 2024 itu 14%. Riau itu sekarang di angka 22,3%. Jadi menurunkan sampai 14% itu mungkin sangat berat sekali. Ketika kita juga kemarin melakukan advokasi kepada Bapak Gubernur, Pak Gubernur menyampaikan terkait dengan angka stunting tidak sanggup, walaupun mungkin Pak Jokowi menyampaikannya 14,8%, tetapi Bapak Gubernur hanya yakin turunnya sampai 18%. Nah, jadi Pak Gubernur saja sudah gimana kita meyakinkan, kita juga meyakinkan di Provinsi Riau karena khusus Kota Pekanbaru itu angka stuntingnya sudah di angka 11. Jadi mudah-mudahan kita Riau walaupun Pak Gubernurnya menargetkan hanya di angka 18%, mudah-mudahan hal itu terlewati sama kita bisa mencapai 14%. Lanjut saja. Nah, ini terkait dengan program yang ada di kita, di mana kalau kita lihat di diagram di samping itu menunjukkan keterkaitan antara program Bangga Kencana dengan pencapaian tujuan pembangunan. Ini juga mungkin terkait dengan SDGs yang kita sudah ketahui bersama bahwasanya ada target-target yang telah diberikan kepada kita. Jadi dapat dilihat di diagram sebelahnya ini terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan bahwasanya kegagalan program Bangga Kencana itu. Jadi inilah kira-kira bagaimana gambaran kita, tujuan kita untuk melakukan advokasi. Tentu saja mungkin kita lebih meyakinkan bagaimana kita nanti khususnya mungkin terkait dengan ini. Kalau di tingkat provinsi kemarin kita sudah membentuk dengan ketuanya juga Pak Sekda. Kita berharap juga di kabupaten kota nanti kalau bisa ketuanya juga Bapak Sekda atau ketua Bapeda. Tapi kalau saya juga katanya dia tidak juga penekanannya terhadap program Bangga Kencana. Jadi kita berharap juga ketika Pak Sekda menjadi ketuanya nanti itu adalah tetap di kabupaten kotanya adalah OPDKB atau setidak-tidaknya kalau kita mengambilnya mungkin ketua Bapeda di dokter terang. Nah, tapi kita berharap jangan kalau masih bisa sekda, kita berharap sekda gitu. Jadi masih ada penekanan-penekanannya ke bawah. Kemudian untuk sekretarisnya bisa dari dinas kesehatan, bisa dari Bapeda. Sementara untuk anggota ini mungkin bisa dari DPPKK, dinas PP dan PA, dinas PUPR, dinas pemberdayaan masyarakat dan pengembangan desa, dinas
kerja di Kominfo organisasi ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman di kabupaten kota. Tetapi pada dasarnya ini kebetulan dengan adanya momen teman-teman di Kota Dumai sudah membentuk sebetulnya tim percepatan penurunan stunting TPPS. Sebenarnya hampir sama partai yang tidak advokasi ini. Walaupun nanti kalau kita melihat kalau di provinsi itu yang menjadi ketua TPPS itu kan Pak Wagub. Kalau di sini Pak Wagub enggak ada. Oh, wakil enggak ada. Oh iya. Pak Sekda Pak Sekda. Jadi ini harapan kita hampir sama sebetulnya. Cuma kalau di TPPS kita penekanannya kita di stunting. Pokja advokasi ini terkait dengan program terhadap program bagi kedananya. Jadi memang kita berharap kalau masih bisa kita berjuang, mungkin Pak Sekdanya juga yang menjadi ketua Pokja advokasi ini. Lanjut. Nah, ini peran Pokja Bangga Kencana ini nanti pertama itu membantu dan memberikan masukan hasil identifikasi dan analisa permasalahan guna merumuskan kebijakan program Bangga Kencana kepada pemangku kebijakan. Kalau sekarang di tingkat kabupaten atau di tingkat kota Dumai. Kemudian membantu melaksanakan koordinasi dengan dinas, instansi, lembaga dan organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan. Itu karena itu kita berharapnya memang kalau kita ketiganya karena ini salah satu kalau kita mengkoordinasikan juga mungkin selevel kita mungkin itu juga akan susah. Tapi ketika ketuanya itu adalah yang pengambil tertinggi juga di satu wilayah, jadi mungkin ini akan lebih memudahkan kita mengkoordinasikannya. Kemudian melakukan kegiatan advokasi program Bangga Kencana kepada pemangku kebijakan di tingkat Kota Dumai. Kemudian membantu mengintegrasikan program pembangunan di lintas kota khususnya di kampung keluarga berkualitas. Jadi apapun sebetulnya kalau untuk saat sekarang ini intervensi daripada program Bangga Kencana itu adalah di kampung keluarga berkualitas. Karena sama dengan kita sekarang, penghitungan biaya yang ada di DAK itu adalah dikaitkan dengan adanya kampung keluarga berkualitas. Karena intervensi seluruh anggaran DAK kan di kampung KB, kampung keluarga berkualitas. Jadi memang harapan kita juga nanti kita bisa mengintegrasikan seluruh program baik di khususnya Kota Dumai ini diintegrasikan dengan anggaran yang ada dari DAK, intervensinya nanti di kampung keluarga berkualitas. Kemudian membantu mengkoordinasikan dengan KIE tentang program Bangga Kencana dan melakukan pendampingan dan pembinaan kepada Pokja Bangga Kencana di kabupaten kota. Ini khusus mungkin untuk Pokja advokasi tingkat provinsi dan di mana mereka juga harus melakukan pendampingan dan pembinaan kepada Pokja Bangga Kencana di tingkat kabupaten kota. Kemudian melakukan pemantauan dan evaluasi hasil advokasi program Bangga Kencana. Nah, ini juga masih sama dengan peran Pokja Bangga Kencana membantu memberi masukan. Nah, ini hampir sama dengan yang kita di provinsi tadi. Nah, kebetulan kalau tadi pendampingan ini kalau tingkat provinsi memberikan pendampingan terhadap kabupaten kota, kalau nantinya yang tingkat kabupaten kota atau tingkat Kota Dumai ini memberikan pendampingan pembinaan kepada pekerja di tingkat kecamatan. Jadi memang kita ini memang diharapkan bisa membentuk ini secara berjenjang. Tetapi kita berharap 2 tahun saja kita masih berada di tingkat provinsi. Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa 4 saja terbentuk di tingkat kabupaten kota ini sudah cukup. Kita juga mungkin berharap nanti ada himbauan mungkin terkait juga pembentukan ini di kabupaten kota yang lain sehingga mudah-mudahan tidak hanya 4 yang kita bentuk di tahun ini, ada juga kabupaten-kabupaten lain yang nanti terbentuk ketika ada surat dari Bapak Gubernur atau dari Bapak Sekda Provinsi. Nah, ini yang kita harapkan nanti ketika nanti tidak ada pertemuan di tingkat provinsi, ini bisa kita lakukan di semua kabupaten. Lanjut.
Demikian juga kami mudah-mudahan pesimis ya, dalam hal optimis dan tidak pesimis. Tapi di dalam hati mungkin ada rasa pesimis, jadi terungkap sedikit. Kenapa? Karena apa Bu? Karena yang tadi dikatakan Bu Tresna juga, karena kami mungkin melihat sebelah mata dengan anggaran-anggaran kita sangat minimalis. Dalam pembentukan Pokja ini tidak lepas dan tidak mungkin lepas dari anggaran. Bagaimanapun kita harus mensosialisasikan beberapa OPD yang terlibat di dalam Pokja ini. Dan mudah-mudahan kami berharap juga kerjasamanya perwakilan BKKBN, apalagi mungkin ada pertemuan nantinya untuk bisa Pokja yang terlibat di dalam advokasi bangsa kesana ini diundang, sehingga kita ada merasa keringanan sedikit dalam mengadvokasi OPD yang terkait khususnya di Kota Dumai. Kami yakin karena Kota Dumai juga salah satu OPD yang kalau suatu program sangat cepat dan tanggap dalam melaksanakan program-program yang ada di Kota Dumai. Contohnya kemarin kami membentuk kita karena itu melibatkan beberapa OPD terkait dan mereka juga antusias dalam hal memberi data khususnya di Kota Dumai, dan alhamdulillah sudah selesai ya dengan teman-teman. Mungkin kami perlu arahan juga pada Bapak Ibu dalam pembentukan Pokja advokasi bangsa bencana ini. Terima kasih, mungkin itu saja. Saya diri Wajah Taufik Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesimis mungkin 50% ya Bu ya. Optimisnya 50%, pesimisnya 50%. Maksudnya ini Pokja ini hanya menjadi Pokja itu aja sih sebenarnya. Kalau kita bikin Pokja sih gampang ya Bu. Bentuk tapi nanti dengan ya juga berkembang sesuai dengan kita inginkan. Itu sampai hati memberikan cuma 30 juta. Kalau saya sih memikirnya seperti itu, 30 juta. Makanya di awal saya bilang kalau saya dikasih suami saya 30 juta 1 tahun, saya kasih lagi sama dia, silahkan belanja hidupkan kami untuk 30 juta kan gitu. Tapi ini yang memberi adalah orang yang mendapat palu, jadi itu kita juga tidak bisa berbuat gitu. Mungkin mereka berpikir bahwa kita bisa bergerak dengan cara atau tapi kan seperti yang sampai itu sebenarnya tambahan bantuan. Bukan itu anggaran pokoknya kan, laporan pokok harusnya memang digunakan oleh penggunanya Dumai bisa lebih terus untuk ke depan kalau memang ada pertemuan, kami berharap juga dinas ada masukan untuk mengundang Bapeda yaitu ya, karena biasanya untuk kegiatan seperti ini seperti yang Bu Lina tadi bilang, memang kalau KB yang undang 10 diundang 5 yang datang. Tapi kalau Bapeda atau sekre yang undang tapi kalau Bapeda ya kalau misalnya anggarannya kayak gitu berikutnya mereka pasti datang. Jadi berbeda yang daripada
Kenapa kita berharapnya ketika kita berkomitmen mungkin nanti dengan bersama-sama dengan provinsi, teman-teman di provinsi, dengan BPKB, karena yang selama ini kalau kita dari BPKBN juga apa namanya, kalau kita itu dari pusat langsung ke daerah, maksudnya kita itu kan hanya terkhusus di provinsi. Jadi program ini tanpa dukungan teman-teman di apa namanya di pemdanya provinsi, kita juga nggak bisa apa-apa. Jadi kita berharap ketika nantinya OPDKB selaku khususnya yang di tingkat provinsi selaku apa namanya pelaksana program Bangga Kencana di tingkat provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 yang menjadi tanggung jawab daripada program Bangga Kencana itu adalah OPDKB. Jadi memang kita berharapnya nanti ketika Pemda ini juga komitmen ini sampai ke depan. Jadi memang kita berharap nanti kita menyampaikan juga masukan seandainya nanti ada pertemuan provinsi kalau memang ujungnya Bapeda dimanapun sebetulnya seperti di provinsi juga Bapeda itu memang dipegang kemana-mana. Jadi sama dengan apa PP3A 2KB itu kemana-mana memang membawa Pak Hadi itu yang di Bapeda itu memang kayaknya dia betul-betul gimana ya, kalau Pak Hadi itu yang adanya ikut gitu. Jadi memang kita harus memegang sebetulnya yang Bapeda ini. Mudah-mudahan nanti salah satu apa nanti kita juga belum tahu mereka seperti apa, cuma mereka kemarin menyampaikan kebetulan saya pas sedang sakit kemarin mereka telepon, Bu kami mau ke kantor mau membicarakan masalah pertemuan tidak advokasi untuk tingkat kabupaten kota di provinsi masukan dari kementerian kebetulan sedang sakit nggak bisa teleponnya sama peserta juga udah disampaikan, tapi semenjak saya sakit saya belum belum ketemu sama teman-teman di apa di OPDKB provinsi terkait dengan ini. Mudah-mudahan nanti kalau memang ada pertemuan kami berharap juga ada unsur dari Bapeda yang tapi memang kadang-kadang kalau kita bicaranya anggaran yang ada di apa program Bapeda itu nyesek sebetulnya sama dengan di provinsi katanya juga nyesek, cuma kemarin yang agak ya mungkin kalau Pak Pak Wali Kotanya bicaranya mungkin saya sebetulnya program Bangga Kencana itu mungkin program pembangunan keluarga pendidikan dan program berencana. Mungkin kalau kita melihat kalau Pak Wali Kotanya melihat secara keseluruhan mungkin ya saya sudah mengusulkan di kesehatan, saya sudah mengusulkan di sana, tetapi sebetulnya yang pemangkunya di sini adalah jalur KB, tapi mungkin yang sebelumnya tidak sampaikan usulan anggaran sebelumnya banyak, kemudian masalah aksi AKB-nya juga banyak. Nah, kita ini yang memang yang saya bilang tadi tidak hanya di kitanya di kabupaten di provinsi itu juga menyampaikan kepada kami bahwasanya mereka itu juga di kanan jangan kan dengan dirikan ya kan kalau ibu bilang dari itu tidak mata gitu kira-kira juga seperti itu jadi sama jadi nah ketika nanti sama-sama kita bergerak mudah-mudahan kita bersama-sama teman-teman di provinsi juga bisa menyampaikan visi dan cuman kita juga BKKBN itu kan tidak bisa berbuat banyak karena kita tidak bisa apa-apa kita kayaknya kan hanya jawab dana DA kita kan tidak bisa membantu apa-apa kecuali dari dana kalau zaman dulu ya kita masih bisa menyampaikan bantuan mungkin kegiatan bisa tapi kan untuk usulan sekarang saja yang dulu contohnya saja untuk anggaran pelayanan KB yang dulu di BKKBN provinsi sekarang kan sudah dialihkan ke